semuanya, kembali lagi nih di podcast Sehat Bersama Mado. Aku Aksa dan samping aku Bahrul. Sini kita akan lanjut nih membahas tentang isu-isu yang terjadi ketika kita melakukan traveling ke mancanegara maupun di Indonesia. Sebelum itu aku mau cerita sedikit nih kan. Jadi kemarin itu aku sempat keliling Surabaya kan. Nah tapi saat itu kondisi Surabaya sangat panas banget gitu. Nah padahal aku kondisinya di dalam mobil nih. Jadi pas aku sampai di tempat yang aku tuju di Surabaya, itu badan aku jadi berkeringatan, punggung aku jadi basah dan juga muka aku jadi berminyak kan. Jadi bikin gak pede kan. Sebelumnya kan udah nyiapin ini segala macam, sudah bersiap, udah ganteng-ganteng gitu kan ya. Turun-turun udah berminyak gitu. Nah aku nih bertanya-tanya sih, itu tuh merupakan sesuatu yang normal atau itu adalah ketika memang kondisi tubuh kita tuh nggak kaget gitu atau shock gitu loh ketika di cuaca tersebut. Jadi gimana nih Kak? Oke Kak Aksa, nah sebenarnya tanda itu bukanlah tanda shock atau abnormalan. Nah tanda itu adalah normal. Nah kenapa? Karena pada saat cuaca panas ini mekanisme atau sistem pendingin alami di tubuh kita ini sudah bekerja untuk melawan rasa panas itu. Jadi kamu tahu nggak Sa bahwa organ utama untuk pendingin alami di tubuh kita itu adalah ya kulit kita ini. Kulit kita Ya kulit kita ini fungsinya bukan hanya pelapis tapi juga pelindung daripada tubuh kita ini. Nah juga menurut informasi yang aku baca ini dari textbook Guyton, salah satu fungsi dari organ kita kulit ini adalah sebagai termoregulasi. Termoregulasi itu adalah organ yang fungsinya yaitu mengatur suhu, baik itu di suhu panas maupun di suhu dingin. Baik, mungkin di sesi ini kita bahas lebih dalam mengenai fisiologi integumen dan salah satu fungsinya yaitu sebagai termoregulasi, yaitu pengatur suhu di tubuh kita. Nah, integumen atau kulit sendiri terdiri atas dua struktur, yaitu membran cutaneus dan struktur aksesorisnya. Pertama, si cutaneous membran ini terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan epidermis bagian superficial dan lapisan dermis yaitu bagian di bawahnya. Epidermis ini dibagi lagi menjadi 5 bagian dari superficial ke profundus, yaitu ada stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basalis. Nah, kelima lapisan ini memiliki fungsinya masing-masing dengan dilengkapi oleh beberapa sel fungsional seperti sel Merkel, fungsinya sebagai reseptor, kemudian ada sel keratinosit, pengisi keratin untuk barier atau perlindungan fisik, kemudian ada sel melanosit yaitu penghasil melanin untuk menentukan warna kulit kita, dan ada sel Langerhans yaitu sebagai inisiasi respon imun. Kemudian ada si dermis yang terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan papillare dan reticulare. Nah, di kedua lapisan tersebut dilengkapi struktur aksesoris seperti kelenjar minyak dan kelenjar keringat apokrin maupun holokrin. Selain itu, di dermis juga banyak dilengkapi pembuluh darah kapiler. Nah, inilah yang menyebabkan sistem integumen memiliki fungsi untuk termoregulasi. Oh ternyata begitu ya Rul. Jadi ketika aku masuk ke cuaca yang panas itu, tubuhku merespon dengan cara mengeluarkan keringat sehingga membuat tubuh aku jadi basah gitu ya. Tapi mungkin bisa nggak sih Rul kamu jelasin sih bagaimana mekanisme itu dapat terjadi? Oke, jadi gini Sa, menurut sumber yang aku baca ini, suhu tubuh di tubuh kita ini harus dijaga di rentan 35,5 sampai 36,5 derajat Celcius. Nah, saat kamu traveling di kota Surabaya di cuaca yang sangat panas, nantinya pengatur suhu utama di otak kita yaitu hipotalamus dan dibantu oleh sistem integumen atau kulit bakal mendeteksi nih kalau suhu darah mulai naik. Nah, dengan adanya ini nanti hipotalamus langsung mengirimkan sinyal ke kulit kita untuk melaksanakan dua misi, yaitu satu, misi pertama membuang panasnya, dan misi kedua yaitu mendinginkan badan kita. Oh, jadi yang mengontrol tubuh kita untuk bisa menghasilkan keringat itu dari organ yang namanya hipotalamus ya Rul, yang mengirimkan sinyal ke sel-sel kulit kita agar mensekresikan keringat. Mungkin kamu bisa jelasin nggak Rul, maksudnya dua misi yang telah kamu sebutin sebelumnya? Oke, di sini aku bakal menjelasin dua misi tadi yang sempat aku singgung ya. Untuk misi pertama, nanti akan terjadi vasodilatasi. Nah, apa itu vasodilatasi? Nah, vasodilatasi ini adalah aktivitas pelebaran pembuluh darah kapiler yang terletak di permukaan tubuh kita. Nah, di mulut kita ini. Nah, tujuannya apa? Nah, nantinya darah yang panas dari inti tubuh kita ini bakal mengalir deras ke
permukaan tubuh kita lewat pembuluh darah kapiler. Nah, di pembuluh darah kapiler inilah nanti panas dapat dikeluarkan lewat udara. Nah, itu bisa ditandai. Kan kamu kemarin saat di Surabaya kan kepanasan, ada lihat kemerah-merahan nggak di kulitmu? Iya, bener banget. Jadi aku kemarin itu ternyata pas aku lihat kulitku beberapa bagian ada yang panas. Berarti dari situ ya mekanisme buang panas itu ya, Rul ya. Mungkin bisa lanjut nih ke mekanisme yang kedua, Rul. Nah, untuk mekanisme kedua ini adalah diproduksinya sebuah keringat. Nah, nantinya untuk membantu pengeluaran panasnya. Nah, keringat ini diproduksi di kelenjar yang bernama kelenjar ekrin. Nah, letaknya itu di lapisan dermis daripada kulit. Nah, itu begitu. Jadi gitu semua ya mekanisme dua misi tersebut ya. Nah, mungkin aku ada satu pertanyaan lagi nih. Bagaimana sih cara hipotalamus itu mengirimkan sinyal ke kelenjar-kelenjar ekrin tersebut, Bro? Oke. Jadi nanti yang pertama, hipotalamus akan mengirimkan impuls lewat sistem saraf simpatis ke saraf perifer. Setelah itu, impuls ini akan menyebabkan lepasnya neurotransmitter berupa asetilkolin. Nah, asetilkolin akan menempel di reseptor muskarinik atau M3 di sel kelenjar keringat. Hal tersebut memicu masuknya ion natrium lewat kanal enak dan klorida lewat kanal CFTR ke dalam saluran kelenjar. Air dari sekitar sel bakal tertarik mengikuti ion-ion ini karena proses osmosis. Namun, kedua ion tersebut akan direabsorpsi kembali sehingga cairan akan bersifat hipotonik atau encer. Jadilah cairan yang kita sebut keringat. Nah, saat keringat ini menguap dari permukaan kulit, dia akan membawa panas dari tubuh kita. Jadi begitu ya, Rul, untuk mekanismenya ya. Sangat rumit sekali ya nampaknya. Dan juga hal unik lainnya adalah penguapan ternyata itu tidak jauh penting banget ya. Betul Kak Aksa. Nah, bahkan riset menunjukkan bahwa kemampuan kelenjar keringat untuk memproduksi keringat secara terus-menerus tanpa lelah itu sangat bergantung terhadap adanya efisiensi transport ion di level membran sel. Jadi keren juga ya, Rul. Jadi mohon maaf nih, aku mau nanya lagi nih. Ketika ada masalah klinis terhadap mekanisme tersebut itu yang membuat ujung-ujungnya kelenjar itu pada rusak, itu bagaimana ya, Rul ya? Nah, ini kelenjar keringat kita itu juga bisa tersumbat maupun meradang. Nah, kondisi ini biasa disebut dengan miliaria. Nah, miliaria ini nantinya akan menyebabkan terjadinya aliran balik keringat ekrin ke lapisan dermis maupun lapisan epidermis pada kulit kita. Nah, aliran balik ini menyebabkan pembentukan ruam dan nantinya akan terjadi pembentukan vesikel-vesikel yang berisi keringat di bawah lapisan kulit kita. Nah, yang lebih bahaya lagi, tubuh kita keterusan terkena panas plus terkena dehidrasi. Nah, itu bisa menyebabkan dampak yang lebih bahaya. Nah, yaitu adanya heat stroke. Nah, heat stroke ini yaitu kondisi di mana suhu tubuh kita itu meningkat. Nah, sampai merusak organ-organ yang ada di tubuh kita. Gitu, Kak Aksa. Jadi ngeri juga ya, Rul. Jadi intinya teman-temannya, kalau misalnya kalian lagi bepergian dan tiba-tiba kalian keringatan, itu merupakan hal yang normal ya, karena itu menunjukkan bahwa tubuh kalian sedang beradaptasi sama lingkungan yang baru nih. Jadi kuncinya di sini adalah ketika kalian bepergian, jangan lupa untuk selalu membawa air minum agar tetap terdehidrasi dan menggantikan cairan yang telah dikeluarkan oleh keringat di dalam tubuh kita. Dan juga kalau misalnya bepergian juga, kalau bisa pakai pakaian yang longgar gitu, yang bisa udaranya juga masuk gitu, agar badan kalian tetap dingin. Baik ya, mohon maaf nih, Rul, kita kembali lagi nih. Jadi untuk sesi kali ini sebenarnya sudah selesai. Ya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk ngecek video kami selanjutnya. Terima kasih telah mampir di Sehat Bersama Mado. Sampai jumpa teman-teman.